Ini amin. Fadilatit ta'alum. Belajar boleh. Fadilatat ta'alum boleh. Nasab boleh. Rofa juga boleh. Fadilatut ta'alum. Bebas ya. Yang kita persepsikan, yang kita imajinasikan lafadznya itu apa. Amal ayatu faqauluhu ta'ala falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Ya. Jikalau tidak ada faula nafaro min kulli firqatin minhum, ya ada sekelompok orang, golongan dari mereka yang belajar agama. Wa qauluhu azza wa jalla fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengingat. Dalam maksudnya di sini adalah orang yang mengerti kalau kamu nggak mengetahui. Jadi memang secara mendasar itu kita diperintahkan untuk kepo. Ya. Diperintahkan untuk fudulian. Ini kalau bahasanya Hamid Khudair penyanyi pun fudulian. Ya banyak tanya nggak apa-apa. Dalam artian ya sesuai dengan porsi dan kadarnya. Amal akbaru faqauluhu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah perjalankan ia dalam perjalanan menuju surga. Jadi sebenarnya itu ya kita nggak perlu terlalu perhitungan lah ya kalau belajar. Mau keluar kemana, keluar uang kemana. Untuk healing saja kita, apa istilahnya, siap berkorban uang banyak. Kalau hanya perjalanan ke madrasah, ke pesantren, ya seharusnya kita lebih tidak sayang lah untuk mengeluarkan dana untuk belajar. Wa qala la antah dua fatata'allama baba minal ilmi khairun min antusalliya mi'ata rakaatin. Ini dalil bahwasanya mencari ilmu itu nilainya ada lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Jadi meskipun antum hanya hadir via Zoom seperti ini lebih baik daripada Anda sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Tuh, Ustadz, itu ilmunya apakah nilainya mutlak? Ya, sebenarnya kan ilmu yang wajib kita pelajari itu kan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kondisi kita. Sebagai seorang muslim, ya kita punya kewajiban sholat. Nanti ketika kita mulai berdagang atau membeli sesuatu, maka kita punya kewajiban untuk mempelajari jual beli. Itu kan ilmu-ilmu yang nilainya fardu ain. Ya setelah tagdua itu apa artinya? Tagdua, hudu. Itu artinya semacam bangun pagi hari. Maksudnya mendapati pagi hari. Di kelas alfiyah gitu. Gimana? Berarti kelas alfiyah gitu kan. Nah, ya sebut merek ya nggak apa-apa lah. Nah, jadi di pagi hari belajar itu nilainya lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Ya karena meskipun toh yang dalam skala fardu kifayah pun ya, itu nilai kemanfaatannya bisa bermanfaat untuk orang lain juga bila mana disampaikan. Sedangkan sholat itu kan nilai manfaatnya kan personal. Sedangkan belajar ini ya bisa personal, bisa juga nanti menyebar gitu ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu sangat difardukan atas setiap orang muslim. Nah, di sini kenapa saya artikan sangat difardukan? Faridatun terdapat tak. Padahal tolab di sini tidak ada taknya karena taknya memang lil mubalaghah.
Untuk menunjukkan arti superlatif sangat difardukan. Ya belajar yang nggak bermodal kan juga bisa ya. Tinggal mendengarkan yang seperti ini saja sudah belajar. Mendengarkan kajian via YouTube juga sudah belajar. Itu saja pahalanya sudah besar. Jangan malas-malas. Tinggal hadir mendengarkan saja kok. Qala Abu Darda. Di an ata'allama mas'alatan ahabu ilayya min qiyami lailah. Mempelajari satu masalah saja itu lebih saya sukai dibandingkan menghidupkan satu malam. Satu masalah perbandingannya dengan satu malam. Jadi umpama sekali Anda mutola'ah itu sudah bisa membahas beberapa poin sendiri. Bisa Anda perbandingkan nilainya itu ya lebih baik dari beberapa malam. Meskipun ini asar dari Abi Darda ya. Cuman ya nggak masalah, beliau lebih mengerti konseptualisasi belajar dan sholat dibandingkan kita. Maka kalau beliau saja mengatakan demikian, ya nggak salah kalau andaikan ya kita amini atau kita benarkan ucapan beliau. Waqala aidon al-alim wal mu'allimu syarikani fil khair. Pelajar atau pengajar dan pelajar itu adalah dua orang yang berserikat, bersekutu dalam kebaikan. Wasairun nasi hamajun la khaira fihim. Ya tentunya ini jangan kita artikan secara frontal seperti itu ya. Seolah-olah yang baik hanya pengajar dan pelajar, sedangkan yang lain itu adalah orang yang apa istilahnya tidak berpendidikan, yang tidak ada kebaikannya. Ya kalau memang kita lihat secara personal, mestinya orang yang memiliki pengetahuan, ya, itu nilainya lebih baik dibandingkan dengan yang tidak memiliki pengetahuan. Ya saya rasa di sini hanyalah sebuah konsep tasbih ya jasairun nasi kahamajin begitulah. Karena kalau diartikan secara harfiah artinya buas atau tidak berpendidikan sama sekali itu saya rasa terlalu berlebihan. Jadi bentuk penekanan beliau betapa baiknya belajar dan mengajar. Karena pada hakikatnya tidak ada seorang pun, baik itu dia orang soleh atau orang yang tidak soleh, sedikit banyak pasti ada lah fase di mana dia itu belajar atau mengajarkan suatu kebaikan. Bahkan mengajarkan sesuatu yang pada praktiknya itu sebenarnya potensinya adalah buruk, itu kan bisa bernilai baik kalau sifatnya antisipasi. Umpama ada seorang maling yang mengajarkan anaknya cara untuk mencuri supaya rumah dari anaknya itu tidak kecurian. Meskipun toh yang diajarkan itu ilmu maling, tapi sifatnya kan untuk proteksi dan antisipasi. Waqala Syafi'i radhiyallahu anhu, talabul ilmi afdalu minan nafilah. Mencari ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Waqala Fathul Musili rahimahullahu, alaisal maridu idza muni'at ta'ama wa syaraba wa dama'a wa dawa yamut. Orang sakit itu kalau nggak boleh makan, minum obat akan meninggal. Jangankan orang sakit ya, orang sehat ya boleh makan minum aja meninggal. Qalu bala. Qala kadzalikal qalbu. Begitulah hati. Idza muni'a anhul hikmatu wal ilmu salasata ayamin yamut. Hati itu jika tidak mengkonsumsi nilai-nilai kebijaksanaan, tidak tidak mendapati nilai-nilai konsep pengetahuan, knowledge, ya, selama 3 hari maka dia akan dianggap mati. Kolbu ini jangan diartikan sebagai organ fisik, ya. Ya kolbu ini ya semacam kesadaran batiniah. Ketika dihalangi atau ketika tidak diberi konsumsi berupa nilai-nilai kebijaksanaan, ya,
wise gitu, atau tidak diberi nilai pengetahuan, knowledge, ya sudah, nanti dia akan mati. Ya terasa hampa, kering kerontang. Walakot sodako. Dan beliau itu benar. Ini menurut Syekh Al-Qasimi ya. Ya komentar beliau itu benar. Fa inna hida al-qalbi al-ilmu wal hikmatu wa bihima hayatuhu. Karena konsumsi dari hati itu adalah pengetahuan dan kebijaksanaan. Dengan kedua nilai itulah hati itu hidup. Kama ana hida al-jasadi at-ta'am. Sebagaimana konsumsi dari fisik manusia itu adalah makanan. Waman fakodal ilma fakolbu maridun. Barang siapa yang kehilangan pengetahuan, sebenarnya hatinya itu sedang sakit. Wa mautuhu lazim. Kematiannya itu sudah konsekuensi pasti. Walakinnahu la yash'uru bihi. Tapi dia tidak merasakan kematian hatinya. Idhubud dunya wa syuhluhu biha abtola ihsasahu. Karena konsepsi mencintai dunia dan hatinya yang selalu sibuk dengan dunia itu membuat hatinya mati rasa. Karena sedari awal sudah nggak merasakan sakit, tiba-tiba mati saja. Fana'udzubillahi min yaumi kashfil ghita. Maka kita berlindung kepada Allah di hari di mana adanya penghalang atau penutup itu terbuka. Fa'inan nasa niyamun fa'idha matu intabahu. Karena manusia yang dalam posisi tidur itu ya ketika meninggal barulah mereka tersadar. Tidur tahu-tahu bangun-bangun sudah pindah server aja. Tidur bangun-bangun sudah podcast sama malaikat. Waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu alaikum bil ilmi. Kalian itu harus berpegang kepada ilmu qabla ayurfa'a. Sebelum ilmu itu diangkat atau dihilangkan. Wa raf'uhu mauturuwatihi. Keterangkatan ilmu itu dengan meninggalnya para periwayat, penyampai dari ilmu pengetahuan. Inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bitta'alum. Karena tidak ada seseorang yang terlahir dalam kondisi menjadi orang yang berpengetahuan. Ilmu itu didapati dengan belajar. Ya. Bahkan dalam skala nabi pun nabi itu belajar. Nabi Musa mencari Nabi Khidir untuk belajar. Nabi Yasa berguru kepada Nabi Ilyas. Tetap konsepsi belajar itu adalah praktek yang dialami oleh manusia secara normal. Meskipun ada yang namanya ilmu laduni betul, tapi memahami metode atau torikoh cara mendapatkan ilmu laduni sendiri itu belajar tetap. Sudah sunatullahnya seperti itu. Nggak ada ceritanya orang mau cari ilmu laduni itu nggak melakukan lelaku batin, tidak melakukan pendekatan diri kepada Tuhan. Enggak, ya tetap belajar. Tetap ada konsep belajarnya. Laduni itu kan ilmu yang Allah ajarkan yang sebelumnya ia tidak ketahui atau tidak ia pelajari. Itu namanya laduni. Ya, berarti kan itu semacam surplus saja atau bonus dari Tuhan karena tindak laku batin yang seseorang itu jalani. Laduni itu saya nggak percaya laduni. Ya nggak apa-apa. Saya percaya ilham, kayak orang tadi nggak tahu, belajar jadi tahu, terus nemukan sesuatu hal, bijaksanaan. Terus tanggapan Anda dari ayat min laduni ilma itu gimana? Ya ilmu yang mungkin kayak Newton ngelihat kapal jatuh mungkin kayak gitu. Ya sudah, enggak apa-apa. Wong saya di sini bukan untuk membuat Anda percaya.
Kayak orang nggak pernah belajar terus pinter. Ya enggak apa-apa. Emang dihukum akal boleh, tetapi nyatanya siapa? Gimana? Ya, itu kan nilainya adalah sunatullah memang. Dalam artian, ya kalau dalam masalah ekonomi saja ada makom tajrid, ya bukan tidak mungkin dalam masalah keilmuan itu ada orang-orang yang memang Allah langsung berikan pemahaman di sana tanpa wasilah belajar. Ya sah-sah saja. Cuman jalan menuju makom itu ya juga tetap harus belajar. Secara sunatullahnya begitu tetap. Dari sejarah-sejarah yang katakan wali ini punya laduni, ilmu wali itu punya laduni. Mereka juga melakukan konsep belajar, mengalami konsep latihan, laku batin yang tidak mudah. Jadi, apa istilahnya? Ya tetap saja bisa, cuman ya tidak bisa digeneralisir. Ya kan banyak yang mengaku-ngaku. Kalau hanya mengaku-ngaku ya semua bisa. Apa bedanya dengan yang mengaku punya keris petir? Yang nggak ada bedanya. Kita lanjut sedikit fadilatut ta'alum fadilatut ta'lim, keutamaan mengajar. Amal ayatu faqulu azza wa jalla wal yungdhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini lanjutan yang ayat tadi ya. Apa namanya yang liatafaqahu fiddin. Jadi hendaklah mereka kembali kepada kaumnya, hendaklah mereka memberi peringatan kepada kaumnya ketika kembali kepada mereka. Ya. Niscaya mereka adalah orang-orang yang memberi peringatan. Nah, dimaksudkan dengan liung diru kaum mahum itu at-ta'lim wal irsyad, memberikan pengetahuan dan juga memberikan bimbingan. Wa qaulu ta'ala wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ketika Allah membuat perjanjian kepada orang-orang yang diberi kitab supaya dijelaskan kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Ya meskipun secara kontekstual ini difahami sebenarnya praktiknya kan kepada ahlul kitab. Ya. Tapi makna yang bernilai ancaman ya. Makna yang bernilai ancaman di sini ya mestinya difahami ini nilainya general dalam artian seseorang yang memiliki pengetahuan itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan, memberitahu orang lain. Bahwa ijabun li taklim, ayat ini memberikan indikasi bahasanya wajib untuk mengajar. Ya minimal kita sudah mewartakan, ada kajian gratis umpama. Kalau mereka yang nggak mau ya sudah nggak apa-apa. Ini saya ikut Imam Ibnu Malik saja. Imam Ibnu Malik itu kan sampai ke masjid-masjid yang mau nahwu nggak ada yang ngerespon ya sudah. Wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Sebagian dari mereka itu menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Ini adalah keterangan yang mengharamkan sifat kitman, menyembunyikan pengetahuan. Ya. Menyembunyikan pengetahuan nggak boleh, haram. Ya. Ya kadangkala kita itu harus balance dalam artian harus pintar menempatkan diri. Artian begini, ketika ada seseorang yang memiliki pengetahuan, dia bukan pelit kadangkala untuk memberikan pengetahuannya, tapi memang waktunya itu terbatas. Ya, waktunya itu tidak bisa ia curahkan semuanya untuk setiap orang. Maka adalah sebuah nilai bijak bila mana
kita bisa mengerti dan membantu dia untuk memaksimalkan waktu yang ada. Kenapa, Ye? Kayak manggil. Boleh nanya nggak ada dikit? Boleh lah, santai. Di dalam ulama-ulama pernah nggak ada yang bilang, oh saya ini dapat ilmu laduni? Ada nggak? Mengaku. Iya. Kayak apa Imam Ghazali ngomongin, saya dapat ilmu laduni. Pernah nggak? Kalau riwayat-riwayat yang ada itu bukan secara frontal, tapi dalam beberapa kasus itu ada jamadat-jamadat yang berbicara kepada Imam Ghazali, memberitahunya nilai-nilai khawas atau khosiyah dari jamadat itu. Ada riwayat yang seperti itu. Umpama semacam ada batu tertentu, itu bisa menyampaikan komunikasi kepada Imam Al-Ghazali. Ada riwayat seperti itu. Saya fungsinya ini, dan ini. Oh, terus, gitu, Sat. Nggak, maksudnya mungkin kayak suatu ilmu penting dikasih tahu, terus ditulis, oh ini loh hasil dari ilmu laduni. Iya, riwayatnya ada yang seperti itu ada. Imam Al-Ghazali itu, jadi beliau itu bisa mencarikan khasiat-khasiat dari jamadat itu karena jamadat itu semacam menyampaikan sinyal atau komunikasi kepada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sendiri tidak pernah mempelajari tentang khasiat dari benda itu. Cuman Khasiat maksudnya kayak gimana, Sat? Gimana? Maksudnya kayak gimana? Misalkan, oh saya daun ini bisa buat nyembuhin ini gitu. Iya. Ada tuh berarti tulisannya. Riwayat yang menyampaikan seperti itu saya pernah mendengar. Cuman di kitab apanya saya kurang tahu. Karena karangan Imam Ghazali banyak, Pak. Iya, Cuman antum pernah. Siapa kayak nggak mentesis Imam Ghazali. Nah, terus nanti setelah ilmu laduni itu tertulis ya, nanti bisa kita cek kan. Iya, bisa Nah, kita kebenarannya. iya, dan jangan main klaim aja. Galak amat sama. Ya makanya kan ulama Azhar sendiri dengan konsep-konsep tasawuf itu mereka sangat berhati-hati. Takutnya beberapa dari mereka itu mengidap skizofrenia gitu loh. Kok mengidap skizofrenia kan berarti bukan laduni, sakit jiwa. Iya, Ya memang kita ini harus apa istilahnya? Ya skeptis ada kadarnya, kita percaya kredibilitas dari seorang ulama juga ada kadarnya. Dalam artian kalau yang diucapkan ini terlalu ngelantur, wah ini bisa-bisa memang pengidap skizof ini. Karena orang yang mengidap skizof itu kan nggak merasa kalau dia itu sedang halu. Nah, ya tapi ya nggak semuanya kita tuduh seperti itu. Kita lihat-lihat dulu. Kama qala ta'ala fi syadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Barang siapa yang menyembunyikan nilai syahadah maka dia telah berdosa. Qala ta'ala wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila sholihah. Adalah termasuk daripada yang berbuat baik, yang paling baik ucapannya adalah orang yang mengajak kepada Allah dan berbuat sholih. Qala ta'ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan tutur bicara, tutur perkataan, tutur kata yang bernilai baik. Qala ta'ala wa yu'alimul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga kebijaksanaan. Nah, ini cukup banyak ayat-ayatnya ya. Ini insya Allah kita lanjutkan besok ya di jam 3:30 juga. Mungkin saya cukupkan sekian karena masih ada kajian yang lain mengantri. Allah alam bisawab. Hanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.